Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Rajab Ansari dengan NIM 230101120. Kali ini akan melakukan lab praktikum pada lab 8.5, yaitu Lab Container Orchestration with Kubernetes and OpenShift. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester 6 mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Bapak Ibu Tuharyadi. Langsung saja kita mulai praktikum kali ini. Pada praktikum 8.5 ini, yaitu Lab Container Orchestration with Kubernetes and OpenShift, adapun keluaran dari praktikum ini adalah yang pertama, kita mampu untuk verifikasi dan mengkoreksi konfigurasi dari service dan deployment RHOCP object. Yang kedua, mendeploy RHOCP object. Langsung saja untuk memulai praktikum kali ini kita jalankan perintah lab spasi start spasi advance shift minus lab. Kita copy, kita pastekan pada workstation. Enter. Kita tunggu prosesnya selesai. Kita aborting saja dengan Ctrl C. Lanjut ke langkah pertama, yaitu login login ke cluster sebagai developer user dan pastikan bahwa kita menggunakan OCP-lab project. Untuk melakukan langkah tersebut kita menjalankan perintah pada langkah 1.1, yaitu masuk ke cluster sebagai developer user. Kita jalankan perintah OC spasi login spasi minus U spasi developer spasi minus P spasi slash backslash. Kita bisa langsung ya, sorry. Kita copy sampai komen yang terakhir, yaitu https://api.ocp4.example.com:6443. Kita copy semua, kita pastekan di open text dialog. Ntar belum tercopy semua rupanya. Kita copy semua, kita paste ulang. Lalu kita send. Kalau sudah, kita enter. Di sini ada pemberitahuan login successful. You have one project on this server OCP lab using project OCP-lab. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Pastikan bahwa kita menggunakan OCP-lab project. Untuk memastikan bahwa kita menggunakan project OCP-lab, kita jalankan perintah OC spasi project spasi OCP-lab. Kita copy, kita pastekan di workstation. Ini muncul tulisan already on project OCP on server. Berarti kita sudah berada di project OCP-lab. Lanjut ke langkah kedua. Berganti ke direktori /home/student/do188/lab/openshift-lab. Direktori ini berisi quotes API YAML file file YAML yang bernama quotes API that's your college create yang dibuat oleh kolek. Hati-hati dengan YAML, file YAML might con- eh, might content mistake. Mungkin saja berisi kesalahan. Kita jalankan perintah kedua dengan menjalankan perintah cd minus tilde dan lokasi file direktorinya untuk kita berganti direktori. Kita pastekan di sini. Lalu kita enter. Untuk memastikan apakah kita sudah berada di direktori yang diminta, kita bisa ketik pwd atau print working directory. Nah, sudah muncul, kita berada di direktori /home/student/do188/lab/openshift-lab. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga. Gunakan deployment.yaml file untuk mendeploy
quotes minus API container ke dalam OCP minus lab RHOCP project. Oke, kita lanjut ke langkah 3.1 yaitu coba untuk membuat deployment menggunakan deploy.yaml file. Oke, kita copy dulu komen untuk langkah 3.1 yaitu oc-create salah kan? oc-create minus spasi f minus spasi minus f spasi deployment.yaml. Kita copy, kita pastekan di workstation. Kita enter. Lanjut, kita lanjutkan. The deployment defines an application path with the apps equal apps sama dengan quotes minus API label. However, the spec.selection match label field use the different label. Oke, kita lanjut ke langkah 3.2. Open the deployment, buka file deployment.yaml dan di text editor kita menggunakan text editor Vim di sini. Search as gedit. Oh, kita menggunakan gedit. And modify the spec.selector match label field to use name label as the spec.template metadata label field. Oke, kita akan masuk ke file deploy.yaml menggunakan editor gedit. Kita copy dulu nama filenya, kita copy, lalu kita ketikkan gedit spasi deployment.yaml, masuk. Nah, di sini kita disuruh memodifikasi beberapa kode seperti yang di sini yang ada yang ditebalkan ini kita akan menggantinya. Sini ada selectors app quotes API. Nah, di sini kita akan memodifikasinya. Kita copy saja semua kode yang ditebalkan. Copy lalu kita masukkan kode tersebut di bawah selektor, di bawahnya replika satu selektor sini. Berarti kita hapus yang ini sampai sini. Kita hapus, lalu kita pastikan kode yang tadi. Kita sesuaikan lokasinya. Oke, sudah sesuai eh, tempatnya, sejarahnya. Kita lanjut ke file yang perlu dimodifikasi kedua yaitu labels app quotes API di bawah metadata. Find to use name modify this fact. Ini sepertinya sudah sama ya. Meta labels app quotes minus API spec container. Oke, sudah. Kalau sudah kita klik save dan keluar. Untuk lebih memastikannya kita copy saja ya. Kita copy saja. Kita copy lalu kita hapus yang ini. Kita hapus, lalu kita paste. Kita sesuaikan lokasinya. Kita sesuaikan di bawah label. Yap, di bawah label. Oke, kita save. Kita save lalu kita keluar. Lanjut ke langkah 3.3 yaitu membuat deployment menggunakan deployment.yaml file. Oke, kita jalankan file yang sudah kita buat tadi menggunakan command ini. Lalu kita enter. Deployment.apps/quotes min API created. Berarti kita sudah membuat
deployment-nya. Lalu masuk ke langkah 3.4. Verifikasi bahwa quotes means API aplikasi pod itu running state. State-nya running. Oke, kita coba jalankan command OC spasi get spasi PO. Lah, belum tercopy ternyata. Kita copy ulang. Kita ulangi pastenya. OC spasi get spasi PO. Akan muncul output seperti ini. Quotes pada name-nya adalah quotes API 96C44 seperti ini. Ready. Statusnya running. Ya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah titik 4. Gunakan service.yml file untuk mengkonfigurasi quotes/UI container networking pada project OCP-lab. Konfigurasi service.yml file untuk mengkonfirmasi beberapa hal berikut. Yang pertama, quotes-UI container harus meraih atau container harus reach the container at the at, ya harus meraih container pada bagian ini, pada URL ini, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, the quotes API container listen on port 8080 by default. Yang ketiga, deploy the quotes underscore UI, quotes minus UI container after the quotes minus API container becomes available on the quotes minus API host. The application architect advise you to restart the quotes minus UI application if it deployed in the incorrect order. Oke, langsung saja kita jalankan. Langkah 4.1 adalah membuka service.yml file di text editor, such as Gedit, yaitu text editor Gedit. Kemudian konfigurasi service server pada port 8080. Oke, kita buka dulu file service.yml-nya menggunakan editor Gedit. Kita ketikkan Gedit, double D, Gedit, pasti nama filenya. Eh, apa itu? Bentar, coba. Kita ketikkan Gedit, spasi nama file. Oh, bisa. Kita jalankan pada port 8080 berada di bawah ports. Ports berarti di sini. Kita ganti protokol TCP berarti ini. Kita ganti menjadi 8080. 8080. Oke. Kemudian konfigurasi target protokol menjadi 8080. 8080. Target port kita ubah ke 8080. Kemudian langkah 4.3, konfigurasi service untuk mengirim request ke pods menggunakan quotes/API label. Berarti di selektor app di sini kita ganti menggunakan quotes/API, minus API, sorry. Kita tinggal tambah minus API. Kemudian langkah 4.4, konfigurasi service untuk be available tersedia pada quotes API hostname. Di bawah label, kemudian app quotes, kita tambahkan namanya quotes minus API. Berarti ini namanya quotes minus API. Minus API. Oke. Langkah keempat adalah create servers. Oke, kita keluar dulu. Kita save, lalu kita keluar. Langkah keempat adalah membuat service menggunakan service.yml file.
Oke, kita jalankan perintahnya itu OC spasi create spasi minus F spasi service.yaml. Kita copy, kita pastekan di workstation. Lalu kita enter. Service slash quotes API created sudah terbuat. Kita lanjut ke langkah 4.6. Verifikasi service configuration. Sebentar, apakah waktu kita masih banyak? Oh, di atas itu apa? Kita lanjut dulu. Verifikasi service konfigurasi. The endpoint API address might differ in your output. Oke, kita coba jalankan dulu perintahnya, komennya. OC spasi describe spasi service spasi quotes minus API. Kita copy, kita paste di workstation. Lalu kita enter. Name quotes API, benar. Selector API sama dengan quotes apps sama dengan quotes API. Selector apps sama dengan quotes API. Port unset 8080/DCP. Mana portnya? Port unset 8080/DCP. Target port 8080 DCP. Endpoint 10.8.029.880. Oke, sudah sesuai. If your output difference from the highlight output of the previous comment, apabila output kita berbeda dengan bagian ini, kembali ke langkah sebelumnya dan pastikan konfigurasi sudah benar. Tapi langkah kita sudah sesuai, maka kita lanjut ke langkah 4.7. Verifikasi bahwa quote minus UI container still failing. Oke, still failing. Tetap gagal. Oke, coba kita jalankan dulu. OC spasi gas spasi PO. Lalu kita enter. Kita pastikan crash back off. Crash back off. Oke, sudah sama. Lanjut ke langkah 4.8. Langkah 4.8 adalah restart quote eh, minus UI container. Kita bisa menghapus kontainer yang berisi apps sama dengan quotes minus UI label dan membiarkan quotes minus UI deployment terbuat lagi, recreate container. Oke, kita jalankan dulu perintahnya. OC spasi delete spasi pot spasi minus 1 spasi app sama dengan quotes minus UI. Kita copy, kita pastekan di workstation. Nanti akan muncul tulisan ini deleted. Oke, sudah berarti. Ini ke langkah berikutnya. Kemudian verifikasi bahwa quotes minus UI deployment terbuat kembali di new container, terbuat kembali di kontainer baru. Oke, kita copy dulu komennya OC get PO. Kita pastekan di sini lalu kita enter. Nah, ini sudah terbuat baru di kontainer yang baru. Quotes UI oke, sudah. Nanti kita lanjut ke langkah berikutnya. Pada di dalam web browser, pergi ke halaman ini, URL ini, dan verifikasi bahwa aplikasinya bekerja. Oke, kita copy dulu alamat linknya, alamat webnya. Kita buka activities, kita buka Firefox, kita pastekan di URL barnya .com, lalu kita enter. Oke, sudah bekerja. I live my dreams music. Oke, sudah sesuai dengan ini. Berarti project praktikum berarti praktikum lab 8.5 kita sudah berhasil dan selesai sampai sini. Kita lanjut ke langkah terakhir yaitu lab finish. Kita kembali ke terminal dulu. Lalu langsung masuk ke langkah terakhir yaitu cd spasi tilde lab finish open shift. Ini maksudnya kita kembali ke direktori awal.
directory student. Kemudian kalau sudah kembali ke directory ini, maksudnya apabila ini sudah terpenuhi, maka kita jalankan yang ini. Oke, kita ini namanya logika, logika ya, lupa saya. Oke, kita jalankan dulu komennya, lalu kita enter. Oke, sudah selesai praktikum kita pada lab 8.5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.